Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program belajar bareng Tabernakel. Dan mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini hingga di sore hari ini kami boleh Tuhan duduk diam Tuhan untuk belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami, Roh Kudus, untuk belajar memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari program belajar bareng Tabernakel ini. Kita sudah sampai di episode yang ke-54, yang pada sore hari ini saya berikan judul Siap Dipakai Sebagai Alat untuk Kemuliaan Tuhan. Siap dipakai sebagai alat untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita kembali melihat skema-skema suci yang terus kita perhatikan, terus kita ulangi. Ini sebagai satu gambaran perjalanan hidup kita, iman kita sebagai orang percaya, di mana ada bagian luar halaman yang menunjukkan kita sebelum mengenal Kristus. Kemudian kita masuk ke dalam halaman, di sana ada pintu gerbang. Yesus adalah pintu masuk bagi setiap kehidupan kita untuk kita memiliki satu hubungan ya dengan Bapa di sorga. Dia menjadi pintu, artinya dia menjadi awal mula. Sebagai orang Kristen kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mezbah korban bakaran menunjukkan korban. Tiap ada ibadah, orang Israel akan mengorbankan entah itu domba, lembu, dan lain sebagainya sebagai korban penebus salah, penghapus dosa. Ini menjadi juga gambaran tentang korban Kristus dalam kehidupan orang percaya yang menebus setiap dosa pelanggaran kita. Kolam pembasuhan bisa berbicara tentang penyucian darah Kristus dalam kehidupan kita, dan juga bisa berbicara tentang baptisan air yang dialami sebagai satu tahapan bagi orang percaya saat mereka mengikut Tuhan. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sesuai dengan gambar Khaliknya. Kita kemudian masuk ke ruangan suci, di sana ada pintu kemah, yang kalau dalam satu tatanan langkah hidup orang percaya, ini dapat menunjukkan baptisan Roh Kudus. Ya, setelah dibaptis air, firman Tuhan katakan, kamu akan dibaptis Roh Kudus. Itulah Yesus Sang Pembaptis yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi bukan pendeta, ya pendeta hanya perantara, tapi Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Maka di dalam ruangan suci kita dikuatkan untuk hidup dalam kebenaran. Di sana ada meja roti pertunjukan, meja roti sajian, ada pelita emas, dan juga ada mezbah dupa. Meja roti pertunjukan atau meja roti sajian berbicara tentang kehidupan yang dipenuhi firman, diwarnai firman Tuhan. Roti menjadi konsumsi manusia jasmaniah kita, firman Tuhan menjadi konsumsi manusia batiniah kita. Pelita menunjukkan kehidupan yang terus diterangi oleh firman dan Roh Kudus, sehingga kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Mezbah dupa merupakan satu lambang dari doa dan penyembahan, yang mana dupa itu terus naik ke hadirat Tuhan, dan doa penyembahan kita itu pun terus naik ke hadirat Tuhan, bukan hanya di waktu ibadah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, kita merupakan satu doa. Apapun yang kita kerjakan merupakan satu doa di hadapan Tuhan. Kemudian di sana masuk lagi ada ruangan Maha Suci, dan sebelumnya ada pintu tirai yang menunjukkan satu kekuatan yang begitu luar biasa, kedagingan manusia yang mana membuat manusia tidak dapat sampai kepada Bapa. Namun di zaman Yesus masih di dunia ini, ketika dia disalib, pintu tirai itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, yang menunjukkan satu jalan masuk kepada Bapa. Maka di Ibrani pasal 10, Yesus dikatakan membuka jalan yang baru, menjadi jalan yang baru. Itulah dikatakan dirinya sendiri yang menjadi jalan kepada Bapa di surga. Ruangan Maha Suci menunjukkan satu ruangan yang begitu sakral, ada hubungan yang begitu intim antara Tuhan dan umatnya.
hadirat Tuhan yang luar biasa. Di sana ada tabut perjanjian, ya, atau juga tabut pendamaian, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang artinya kita hanya dapat masuk di sana didamaikan dengan Bapa di sorga hanya oleh korban Kristus. Jadi kemah-kemah suci ini merupakan gambaran karya Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di waktu yang lalu kita belajar tentang perlindungan Tuhan di padang gurun kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dihubungkan dengan satu ayat di Keluaran pasal 36 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Kemudian di ayat yang ke-14, dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing, menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci, 11 tenda dibuat orang. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Ini Bapak Ibu gambar yang menunjukkan bagaimana berlapis-lapisnya kemah suci itu. Jadi ada pelindung-pelindungnya, ada tadi dikatakan tenda, ada dari lenan halus, dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain gerimis, kemudian ada dari bulu kambing, kemudian ada dari tudung kulit domba jantan, dan tudung dari kulit lumba-lumba lagi di atasnya. Menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Perlindungan Tuhan bagi umatnya selama mereka berada di padang gurun. Ada panas dan dingin yang ekstrim, ya, cuaca di padang gurun, kemudian ada binatang-binatang yang liar dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita pun kita mengalami padang gurun kehidupan, ya, kita menjalani padang gurun kehidupan yang kadang ada berbagai macam hal-hal yang kadang panas, kadang dingin, kadang suasana baik-baik saja, tenang, tahu-tahu kemudian kadang ada masalah yang tidak kita harapkan dan lain sebagainya. Ada juga ancaman dari luar dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan kita mendapat perlindungan yang sejati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kau percayai. Ini yang dikatakan di Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhanlah perlindungan kita yang sejati. Tuhanlah yang memberikan kepada kita satu pertahanan yang sejati. Di Mazmur 62 juga dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya di dalam Tuhan kita mendapat perlindungan dan sekaligus juga ketenangan. Seperti di kemah suci itu ditudungi dengan berlapis-lapis tudung, ada perlindungan, ada juga ketenangan dari suara-suara yang berisik, suara-suara yang mungkin tidak diharapkan, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi satu gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, betapa perlindungan Tuhan itu luar biasa. Kemudian di episode kali ini kita belajar dalam satu judul tadi, siap dipakai sebagai alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ayat selanjutnya di Keluaran pasal 36 ayat 20 dan 21, di sana dikatakan, dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Ya, dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya satu papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berfokus, kalau kemarin tentang tenda, tentang tudung, kita akan berfokus pada kayu penaga di sini. Kenapa
disebutkan kayu penaga. Kenapa Tuhan memilih jenis kayu ini? Ya, ini Bapak Ibu sekalian gambaran dari pohon, ya pohon penaga, pohon atau di dalam terjemahan lain dikatakan akasia, kayu akasia. Ada juga yang menyebutnya sitim, ya kayu sitim. Jadi termasuk pada satu golongan akasia kalau saya baca-baca. Tumbuh di padang pasir, kemudian selalu bisa goyang gitu ya oleh angin, sulit sekali untuk mendapat ukuran yang pas, kemudian juga semakin akan gelap warnanya, kemudian sebenarnya tidak terlalu bagus untuk furniture ya, untuk mebel. Biasanya tumbuh di padang pasir, nanti kalau ada angin yang terlalu besar dia bisa jatuh ya, atau juga kalau kena api dia mudah terbakar. Tapi kita melihat gambaran di sini Bapak Ibu, satu kelemahan dalam kehidupan pohon penaga ini justru dipakai ya. Di tengah berbagai macam kekurangan dari pohon penaga ini, justru pohon inilah yang dipakai sebagai alat sebagai bahan untuk membuat alat-alat kemah suci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sisi lain kita bisa baca juga bahan dasar yang dipakai untuk membuat perabot di kemah suci adalah emas, kemudian perak, tembaga, ya di Keluaran 25 dan kayu penaga. Di sini ada penjelasan lain, kayu penaga adalah kayu hitam, jenis kayu hitam yang tumbuh di padang pasir. Kayu ini sangat awet, tidak akan menjadi rapuh dan tahan api, sehingga dipakai sebagai bahan utama untuk membuat tabut, mesbah, serta kayu pengusung. Perabot dalam kemah suci yaitu tabut perjanjian atau tabut hukum, meja roti sajian dan peralatannya, kandil, 7 cabang dan mesbah pembakaran ukupan dibuat dari emas atau dari kayu penaga yang dilapis dengan emas. Ya, menarik Bapak Ibu, dilapis dengan emas. Sedangkan perabot yang berada di luar kemah suci, mesbah korban bakaran dan bejana pembasuhan dibuat dari tembaga atau kayu penaga yang dilapis dengan tembaga. Perhatikan bahwa perabot dalam kemah suci berkaitan dengan ibadah atau perjumpaan dengan Tuhan, sedangkan perabot di luar kemah suci berkaitan dengan upacara penyucian bagi seorang yang hendak menghadap Allah. Jadi Bapak Ibu, ada dua pendapat ya sebenarnya. Ada yang mengatakan kayu ini rapuh, mudah terbakar, dan lain sebagainya. Tetapi juga ada pendapat di sisi lain mengatakan kayu ini sangat awet, tidak akan menjadi rapuh dan tahan api sehingga dipakai sebagai bahan utama membuat tabut, mesbah, kayu pengusung. Ya, satu hal yang kita lihat Bapak Ibu saudara sekalian, kayu ini tumbuh di padang pasir. Kayu ini artinya dia harus secara alami mempertahankan dirinya di padang pasir. Kalau kita hubungkan dengan eh, pelajaran kita yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang perlindungan Tuhan di padang pasir, artinya kayu ini juga menjadi gambaran dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya itu bisa ada kalanya kuat, ada kalanya rapuh, dan lain sebagainya. Terus sebabnya dikatakan kayu ini ketika mau dipakai sebagai alat, dia perlu disalut. Entah itu disalut dari tembaga, disalut dengan dilapis dengan tembaga, ada juga yang dilapis dengan emas. Ya, Bapak Ibu sudah sekalian, dalam kehidupan kita pun sebagai orang percaya bahwa kita dipakai Tuhan itu bukan karena kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, tetapi kita perlu Tuhan, ya, untuk menolong kita, perlu anugerah Tuhan untuk memampukan kita. Jadi jangan sampai kita berpikir saya bisa karena kekuatan saya sendiri. Di sisi lain, ketika saya lemah, kita merasa tidak mampu, Tuhanlah yang memampukan kita. Ya, jadi kita lemah, tidak mampu, bukan kemudian kita, saya tidak mau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, saya tidak mau melayani Tuhan, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa main tamborin, saya tidak bisa menyanyi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, untuk memuliakan Tuhan, untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan, itu bisa berbagai macam cara, berbagai macam pelayanan. Bukan hanya yang terlihat di mimbar yang keren,
Bukan hanya yang dilihat orang, tetapi kita bisa menjadi pendoa, pembesuk, ya, kemudian pelayan sesama kita, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian yang kita pelajari dari kayu penaga yang dipakai Tuhan sebagai bahan untuk alat-alat tabernakel. Kalau kita melihat di Efesus pasal 2 ayat 10, di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita ingat, ya, sebagai ayat juga emas dalam kehidupan orang percaya, bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, bukan oleh karena kekuatan, kemampuan kita sendiri, tetapi hanya oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Entah pekerjaan baik itu apa? Menolong sesama, menjadi berkat dimanapun kita berada, di komunitas kita, di tengah keluarga kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk kita sekalian, yang diciptakan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tentu dikatakan kalau dalam 1 Korintus, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kita menyadari bahwa Tuhan mempersiapkan satu pekerjaan yang baik, ya, satu panggilan hidup bagi setiap kita. Namun di sisi lain kita juga menyadari pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji dengan api, diuji dengan masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya kalau kita melayani di gereja, kadang ada masalah, ketidakcocokan satu dengan yang lain, dan lain sebagainya. Kadang omongan orang juga mungkin menjadi batu sandungan, kadang kelakuan orang, sikap orang menjadi batu sandungan, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan, apakah kita masih mau terus untuk setia dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan namanya? Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pekerjaan akan diuji, termasuk hamba Tuhan, pendeta, semua akan diuji, ya. Maka kita pun selalu menyadari bahwa kita ini hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau kita boleh mengerjakan pekerjaan apapun, pelayanan apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kita dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik, artinya Dia juga yang memampukan kita sampai kita menuntaskan tiap pekerjaan kita, pelayanan dan panggilan hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kehidupan kita, mari kita mau untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Akan ada proses dan ujian, tetapi percayalah, anugerah Tuhan yang memampukan setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita, anugerah Tuhan yang memanggil kita, anugerah Tuhan yang juga memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk setiap kehidupan kita. Ada proses, ada ujian, tapi mari kita mau untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk menyadari panggilan hidup kami Tuhan. Bahwa kalau Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, Engkau juga mempersiapkan pekerjaan baik yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, di bidang kami masing-masing. Apapun itu Tuhan, janganlah kami merasa sok kuat, atau janganlah kami merasa terlalu lemah, sehingga minder dan tidak mau melayani Engkau Tuhan. Tetapi biarlah anugerah-Mu yang memampukan kami untuk mau ambil bagian dalam setiap panggilan-Mu dalam hidup kami. Dan ketika ada proses dan ujian, Engkau yang memampukan kami untuk melewati itu semua. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, memampukan kami memahami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Amin.